engineer. Ya, kemudian kita akan bahas juga nanti mining flowchart overview secara umum, kemudian peran dari main plant engineer di industri pertambangan, dan juga spesialis dari main plant engineer ini career path-nya seperti apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang dari mahasiswa ataupun fresh graduate pastinya akan sangat penasaran dan juga antusias ya untuk membahas ini. Oke, kita next. Ya, main plant engineer. Siapa sih main plant engineer itu? Jadi ini kembali ke saya sendiri ya, ketika dulu saya di awal bekerja sebagai main plant engineer. Sebenarnya main plant engineer ini apa sih? Terus kita googling ya gitu ya, biasanya di internet. Contohnya nih saya ambil dua nih dari lowongan yang dibuka sama PT Pama dan Adaro nih. Kita langsung ke arah keterangannya aja. Nah, main plant engineer tugasnya apa sih? Bertanggung jawab terhadap aktivitas perencanaan tambang, dewatering, drainage, peledakan. Udah gitu aja secara umum. Terus dari lowongan yang dibuka oleh Adaro, kita lihat secara umum mereka bertanggung jawab atas perencanaan tambang secara periodik, baik short term maupun long term, kemudian mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan pertambangan gitu ya. Itu secara umum yang dijelaskan oleh lowongan yang dibuka di PT Pama dan Adaro. Nah, saya coba cari lagi. Nah, ternyata ada yang menjabarkan cukup detail nih. Ini contohnya dari Titan Group dan dari Polowijo Holding ya. Ini kita bisa lihat di sini ada 4. Ada yang memberikan 4 deskripsi pekerjaan, ada yang memberikan sekian banyak nih deskripsi pekerjaannya. Jadi memang ketika dulu saya di awal, saya juga bingung nih sebenarnya maintenance engineer ini pekerjaannya apa sih gitu. Kok secara umum terlihat simpel, tapi ketika didetailkan ternyata banyak juga gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu nantinya secara umum di kesempatan kali ini. Oke, kita next dulu. Baik, berbicara tentang mining engineers. Nah, kita akan berbicara tentang rencana ya. Jadi apa sih itu rencana? Jadi rencana itu kalau saya simpulkan baik dari KBBI maupun dari penjelasan yang saya coba sadur dari beberapa sumber ya. Rencana itu adalah sebuah konsep berupa gagasan maupun ide yang memiliki tujuan untuk merealisasikan sesuatu atau merealisasikan tujuan yang direncanakan, baik itu dalam perusahaan, baik itu dalam pribadi diri kita masing-masing, seperti itu ya. Nah, mining engineer atau mine plant engineer artinya di sini adalah insinyur yang memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk merencanakan tambang gitu ya. Jadi apa saja sih yang direncanakan di tambang? Ini saya ambil dari beberapa sumber 3 poin utama. Di sini yang pertama yaitu mining engineers design, construct, dan operate mine and quarry workings. Artinya adalah mining engineer di sini membuat desain, kemudian membangun dan juga mengoperasikan tambang untuk mengekstraksi komoditas yang berharga atau yang bernilai ekonomis. Gitu. Jadi artinya di sini maintenance engineer itu merencanakan dari awal, membuat desain, kemudian mengawal operasionalnya. Itu untuk pengertian yang nomor 1 gitu ya. Terus yang nomor 2, kita lihat mining engineer bisa saja atau mungkin saja manage operasi pertambangan, baik dari eksplorasi maupun discovery dari sumber daya mineral maupun batu bara, melalui feasibility study, pembuatan desain, development plan atau pengembangan rencana, kemudian hingga ke produksi dan juga operasi pertambangan hingga penutupan tambang. Nah, di sini yang nomor 2 menjelaskan lagi bahwa peran mine engineer ini lebih luas gitu ya. Baik dari mulai eksplorasi, kemudian dari eksploitasinya, kita lakukan operasi produksi, dan juga hingga nanti penutupan dari suatu tambang. Kemudian yang ketiga, mining engineer berasosiasi dengan berbagai macam keilmuan lain selama bekerjanya, yaitu keilmuan yang nantinya akan berhubungan pada aktivitas processing mineral maupun batu bara, kemudian eksplorasi, penggalian, geologi, secara metalurgi dan juga geoteknik. Gitu. Jadi mine engineer ini secara luas memang memiliki peran yang sangat besar ya, terutama di dalam bisnis proses pertambangan. Sekarang kita akan lihat
apa saja sih bisnis proses yang ada di pertambangan secara umum nantinya. Nah, untuk keilmuan yang berhubungan dengan main plan engineer, mungkin teman-teman juga pastinya akan banyak bertanya ya, terutama yang dari mahasiswa maupun fresh grade, siapa aja sih yang bisa menjadi main plan engineer gitu. Nah, realitanya di dunia industri pertambangan, main plan engineer itu umumnya yang pertama pastinya uh, memiliki background dari teknik tambang atau mining engineer itu sendiri gitu ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan main plan engineer itu juga berasal dari uh, teman-teman yang dari teknik geologi, kemudian teman-teman yang dari teknik sipil gitu ya, maupun dari teknik geodetik atau survei atau geomatika, bahkan dari karyawan yang memang dikembangkan secara karir gitu ya. Ini cerita sedikit, bahkan saya sendiri pun uh, pada akhirnya mengemban jabatan sebagai seorang maintenance engineer dengan background saya di teknik geologi gitu ya. Jadi ketika kuliah memang saya di teknik geologi yang secara pelajaran gitu ya di dunia pendidikan saat kuliah sama sekali itu tidak membahas adanya aspek-aspek yang berhubungan dengan teknik tambang seperti contohnya pemilihan alat berat, kemudian aktivitas mekanisme pemindahan tanah seperti itu ya. Nah, akhirnya kita di-develop di tempat saya bekerja itu menjadi seorang mining engineer. Nah, bagaimana dengan yang career path development ini? Untuk yang career path development ini di industri pertambangan umumnya berasal dari teman-teman yang memang berkembang dari secara karir gitu ya. Dari banyak juga dari teman-teman yang mungkin dari SMK Teknik Geologi maupun SMK Teknik Pertambangan yang pada akhirnya dia juga bisa menjadi seorang maintenance engineer yang tentunya memerlukan waktu juga untuk belajar dan berkembang di suatu pekerjaan hingga dia bisa master semua ilmu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang maintenance engineer dan akhirnya bisa dipercaya oleh perusahaan menjadi seorang maintenance engineer gitu ya. Oke, kita next. Nah, jadi kapan sih sebenarnya maintenance engineer itu uh, mengambil bagian dalam industri pertambangan? Ya, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa garis besar tahapan di industri tambang itu ada 4, yaitu prospeksi, eksplorasi, kemudian mine planning dan development serta operation, dan juga mine closure. Nah, untuk di area prospecting dan exploration ini, umumnya yang berperan paling besar adalah teman-teman dari teknik geologi maupun eksplorasi gitu ya. Biasanya teman-teman dari geotek, kemudian geologi, teman-teman dari survei, kemudian teman-teman yang punya kapasitas di sampling geofisika maupun sampling quality gitu akan berperan banyak di bagian ini prospecting dan eksplorasi gitu ya. Kegiatannya apa aja sih di prospecting? Yang pertama adalah surface mapping, kita lakukan pemetaan geologi gitu ya, kita ambil sampel, kita eksplorasi geofisiknya, baik itu menggunakan seismik maupun geolistrik gitu ya, kemudian menggunakan analisis geokimia, kita tentukan apakah daerah yang punya kandungan minerba ini prospek atau tidak untuk dilakukan eksplorasi lanjutan. Nah, kemudian masuk ke bagian eksplorasi, ini adalah suatu tahapan pencarian yang lebih detail gitu ya, sehingga kita sudah bisa menentukan target drilling. Jadi udah ada rencana untuk pengeboran nih dari yang di awal kita mapping permukaan, di eksplorasi ini kita udah bisa tentukan titik bor yang akan kita ambil di mana gitu ya, sampel yang akan kita ambil per berapa meter. Kemudian trenching yaitu kita ambil beberapa data, kemudian model geologi gitu ya, model geologi, kita ada pembuatan model geologi di bagian eksplorasi ini, kemudian estimasi sumber daya dan juga klasifikasinya. Nah, mine plan akan berperan setelah eksplorasi ini selesai dilakukan, di mana kita sudah punya model geologi, kita sudah punya estimasi sumber daya batu baranya gitu ya. Nah, untuk yang oke, sebentar ya. Untuk yang di mind planning ini kita akan berperan nanti sebagai menentukan itu konversi dari
sumber daya menuju ke cadangan, kemudian melakukan desain tambang dan juga schedule-nya, dan juga uh, feasibility study atau studi kelayakan. Kemudian masuk di main develop dan operation. Nanti di sini ada aktivitas konstruksi, development infrastruktur, dan operasional ya. Operasional tambang itu nantinya ada land clearing, waste removal, drilling blasting, grade control, termasuk pemindahan ore ataupun batu bara. Kemudian masuk di main closure, yaitu rehabilitasi, pemetaan ataupun pemantauan lingkungan, kemudian uh, site clean up, yaitu kita tahapan untuk bersih-bersih area site nih. Kita angkat kaki dari site, apa aja yang harus kita tinggalkan sebagai infrastruktur pendukung, apa saja yang harus kita bawa dari site itu, baik itu alat-alat maupun perlengkapan yang lain gitu ya. Nah, secara development seperti ini, geologi akan berperan di awal, kemudian masuk di feasibility study, engineering, construction, sampai closure ini. Nah, disinilah mine engineer akan mengambil peran gitu ya. Jadi sangat besar nih perannya, baik dari awal tahapan tadi, prospeksi, eksplorasi, dilakukan oleh tim geologi, mine planning, mine development dan operation, hingga mine closure. Di sini adalah peran dari teman-teman mine plan engineer gitu. Oke, kita next. Nah, kita coba lihat mining proses overview ya di sini. Kita coba lihat di sini. Oke, untuk yang coal mining, seperti tadi ya, di sini ada survei eksplorasi, kemudian mulai detail tadi kita ada pemboran eksplorasi, setelah kita dapat data bor, data topografi, data quality, segala macamnya, kita buat model geologi. Nah, sampai sini adalah tahapan yang umum dilakukan oleh para eksplorator ataupun teman-teman dari geologi. Masuk ke design pit dan disposal, di sini mine plan engineer mulai berperan dari pembuatan design pit, land clearing, overburden drilling blasting, kemudian mulai removal, kita expose batu bara maupun mineralnya, kita damping di disposal, kita lakukan revegetasi, ini pasti ada rencananya dan dibuat oleh mine engineer, kemudian penambangan dari komoditas itu sendiri, coal mining, kemudian masuk di area crusher. Nah, batasan seorang mine engineer itu umumnya merencanakan aspek-aspek yang ada dari desain pit dan disposal dari sini hingga ke area port gitu ya. Nah, apa aja yang direncanakan mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu mining process overview di nickel mining. Ini saya coba ambil dari Vale ya. Jadi secara mining flow mungkin secara garis besar adalah uh, sama gitu ya. Kita akan lakukan land clearing, kita stripping, ore mining. Kemudian untuk nickel sendiri itu ada screening station, kemudian ditumpuk di stockpile, kemudian ada aktivitas rehabilitation. Bedanya dengan mineral, ketika kita bicara mineral adalah adanya tambahan aktivitas yaitu processing gitu ya. Jadi dari ore yang memang dia memiliki kadar atau grade tertentu, dia akan masuk ke tahapan processing sehingga nanti menghasilkan nikel ataupun produk yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan market. Nah, untuk penambangan batu bara, penambangan emas sendiri secara umum juga sama. Ini adalah gambaran dari grafik penambangan yang diambil dari PTNHM ya. Dia tipe penambangannya ada underground, bahkan di awalnya kita lakukan open pit juga gitu ya. Secara umum sama, kita lakukan land clearing pastinya, drilling blasting, OB removal, kemudian ore extraction gitu ya. Dan adanya fasilitas pendukung yang mendukung untuk pengolahan biji dari emasnya itu sendiri. Nah, kita masuk ke hierarki mine planning. Dari tahapan-tahapan yang tadi kita bicarakan sangat panjang ya. Tentunya pasti ketika kita akan buka tambang, itu bukan rencana yang hanya 1, 2, 3 tahun saja. Pastinya harus dipertimbangkan karena hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, apalagi hubungannya dengan pemerintah itu pastinya harus memerlukan studi gitu ya, dan umumnya dilakukan dalam jangka panjang. Nah, secara planning, secara hierarki di sini uh, dibagi menjadi 4 ya secara detailnya, yaitu ada strategic and long term plan, di mana dia perencanaan yang dilakukan seumur
tambang, yaitu dilakukan sesuai dengan cadangan yang ada untuk mengoptimalkan produksi dan juga mengoptimalkan cadangan yang ada gitu ya untuk long term plan ini. Bahkan bisa sampai puluhan tahun untuk tambang-tambang yang besar gitu ya. Kemudian turunannya yaitu mid-term plan atau rencana jangka menengah, biasanya di running dari 1 tahunan hingga ke 5 tahunan. Dari planning mid-term ini biasanya akan kita turunkan lagi ke short-term plan menjadi rencana 1 tahunan yang akan didetailkan secara rencana bulanan dan juga secara weekly. Kemudian akan turun ke fit control, yaitu perencanaan 3 harian, 1 harian, hingga ke kontrol eksekusi harian dan juga koordinasi operasi. Nah, dari adanya hierarki ini, maka di presentasi kali ini saya akan coba bagi menjadi 2 bagian umum ya. Untuk strategic dan long term plan serta mid term ini kita akan kelompokkan menjadi long term, kemudian short term dan fit control kita akan kelompokkan menjadi short term gitu ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan gambaran secara umumnya. Nah, dari perencanaan yang ada yang tadi dari perencanaan jangka panjang, kemudian di breakdown menjadi 5 tahunan, yang didetailkan lagi ke 1 tahunan, didetailkan ke bulanan, ke mingguan, bahkan hingga ke harian. Nantinya perencanaan ini akan turun ke operation dan juga execution, artinya rencana yang sudah dibuat akan dilakukan eksekusi di lapangan gitu ya. Nah, detailnya seperti apa kita akan bahas di belakang nanti. Nah, kita akan masuk ke strategic atau long term planning dulu. Nah, salah satu tanggung jawab dari seorang long term planning di sini yaitu melakukan feasibility study dan pelaporan cadangan atau studi kelayakan dan pelaporan cadangan gitu ya. Jadi studi kelayakan ini apa sih? Untuk studi kelayakan sendiri adalah suatu studi ya yang menjadi persyaratan umum biasanya untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan gitu. Jadi kalau kita di Indonesia ini kan berarti kita menambang di lahannya pemerintah gitu ya. Bahkan perusahaan-perusahaan yang ada ini mungkin kita bisa bilang mereka ini adalah kontraktornya pemerintah gitu untuk mengambil cadangan yang ada, mengoptimalkan cadangan yang bisa terambil secara ekonomis dan melaporkannya kepada pemerintah. Nah, feasibility study ini nantinya akan mencakup teknis-teknis seperti bagaimana sih dari proyek pertambangan ini secara finansialnya apakah akan menguntungkan investor gitu ya. Kemudian secara lingkungan apakah tambang ini memiliki dampak yang signifikan? Kalau memang iya dampaknya ada apa saja kepada lingkungan gitu. Terus bagaimana cara melakukan pengelolaan dan juga pemantauan lingkungannya karena aktivitas penambangan ini gitu ya. Kemudian masuk juga di salah satu aspeknya yaitu market dari tambang yang kita rencanakan untuk diambil ini, komoditasnya ada nggak sih marketnya atau ada nggak sih demand-nya? Contohnya kita mau buka tambang nikel gitu ya di Sulawesi. Nah, sebelum kita buka tuh kita harus studi dulu gitu ya. Di market nanti ada nggak sih yang akan beli produk kita ini dengan kualitas yang ada yang sudah kita dapatkan dari hasil eksplorasi tadi gitu ya, dari data-data yang ada tadi. Nah, kemudian masuk ke people atau orangnya, diperlukan orang yang memiliki kompetensi seperti apa di sini, kemudian apa saja dampaknya juga pada uh, warga sekitar gitu ya, termasuk ke itu juga. Kemudian uh, kita lihat secara permitnya, bisa nggak sih dengan tambang ini, ketika kita buka tambang ini, apa saja yang harus kita urus secara kelengkapan dokumennya untuk ke pemerintah gitu ya. Contohnya kepada perizinannya, bisa nggak kita buat infrastruktur di sini, bisa nggak kita buat pengalihan sungai di sini, bisa nggak kita buat jalan tambangnya atau hauling roadnya di sini. Kalau misalkan nantinya akan ada desa, memungkinkan nggak desa ini untuk bergeser atau kita ambil secara reserve-nya gitu ya. Kemudian tidak lupa yang utama adalah cost. Nah, dari visibility tadi, semuanya kita akan bahas di ujungnya itu termasuk di cost. Nah, dari segala aspek yang ada di daerah yang kita rencanakan untuk kita buka tambang, cost-nya ini sebanding atau tidak gitu.
cost-nya ini sebanding atau tidak nantinya dengan cadangan yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita jual gitu ya. Apakah tambang ini akan menguntungkan atau tidak gitu ya. Nah, itu masuk di feasibility study. Aspek teknisnya apa saja yang dibahas oleh seorang mine plan? Di sini ada uh, secara geologi dan endapan, kemudian estimasi sumber daya dan cadangannya ada berapa, harus di-state di dalam laporan feasibility study, kemudian secara geoteknik, hidrologi gitu kan, dari pit dan juga model geologi yang ada, bisa berapa dalam kita tambang secara geoteknik aman gitu ya. Biasanya dari laporan eksplorasi ataupun laporan geotek itu kan kita punya data properties material ya. Nantinya kita akan bisa cek seberapa dalam sih tambang ini bisa kita ambil, seberapa besar reserve yang bisa dimaksimalkan secara geoteknik. Gitu. Kemudian dibahas juga rencana penambangannya seperti apa, metodenya mau seperti apa. Nah, apakah akan open pit saja ataukah bisa open pit kemudian harus kita buka underground untuk memaksimalkan reserve-nya, apakah masih menguntungkan dengan metode itu gitu ya. Kemudian masuk di pengolahan dan pemurnian gitu ya. Ini juga dibahas apakah deposit yang kita punya ini memerlukan pengolahan tambahan atau tidak gitu ya. Karena beberapa produk baik itu batu bara maupun mineral biasanya ada juga yang punya kualitas khusus sehingga dia memerlukan pengolahan untuk bisa memenuhi target market gitu ya secara kualitas. Kemudian infrastruktur apa saja yang dibutuhkan dalam pertambangan ini? Contohnya gudang handak, terus office-nya juga, workshop, segala macam ya, banyak banget infrastruktur pertambangan yang harus dijabarkan. Kemudian masuk di keselamatan pertambangan. Nah, ini termasuk upaya-upaya yang menjelaskan keselamatan pertambangan yang akan dilakukan untuk menjamin pertambangan yang kita rencanakan dan nanti diimplementasikan ini bisa berjalan dengan aman dan memenuhi regulasi secara keselamatan. Nah, aspek lingkungannya apa? Di sini ada AMDAL, yaitu analisa mengenai dampak lingkungan, dan juga RKL dan RPL, yaitu rencana pengelolaan lingkungan dan juga rencana pemantauan lingkungan. Nah, dokumen yang detail tentang lingkungan ini juga perlu kita tampilkan dalam feasibility study untuk menjamin bahwa pertambangan atau aktivitas penambangan yang kita lakukan ini tidak memberikan dampak buruk ya bagi lingkungan, seperti itu. Nah, untuk pelaporan cadangan sendiri, seorang mine engineer nantinya akan berperan dalam menentukan cadangan batu bara gitu ya, jumlah cadangan batu bara yang bisa diambil. Nah, ini kalau kita ambil dari SNI 5015 terkait teknis untuk konversi cadangan batu bara, di mana biasanya setelah kita lakukan eksplorasi gitu ya, kita punya model geologi, kemudian model geologi yang model geologi yang kita pakai biasanya itu kita pakai untuk melakukan penghitungan sumber daya batu bara. Nah, bedanya apa? Sumber daya batu bara di sini belum memiliki aspek ekonomis. Jadi semua model geologi yang kita punya, semua litologi yang ada itu kita hitung semua. Contohnya dalam satu aktivitas atau satu IUP atau PKP 2B ya. Contohnya kita punya sumber daya sebanyak 70 juta ton gitu ya batu bara. Nah, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis atau faktor pengubah, ini semua terhitung sebagai sumber daya. Tapi setelah kita terapkan faktor pengubah di sini, ada beberapa faktor pengubah. Contohnya, biasanya kalau kita batasi secara limit itu di lapangan, contohnya ada sungai besar, contohnya seperti Sungai Barito. Gitu. Kita nggak mungkin tuh tambang Sungai Barito, akhirnya dia harus terlimit. Kemudian ada desa adat yang nggak mungkin dipindahkan, akhirnya itu juga akan menjadi limit. Gitu ya. Kemudian ada faktor peraturan perundang-undangan ataupun faktor regulasi, contohnya hutan lindung gitu ya. Meskipun model geologi kita uh, masuk ke area hutan lindung, tapi ketika kita terapkan regulasi di mana hutan lindung itu tidak bisa ditambang, maka itu akan menjadi limit. Nah, faktor-faktor itulah yang nantinya akan menentukan konversi jumlah sumber daya menjadi cadangan gitu ya. Dan ini semua dilakukan oleh satu tim, di mana dalam satu tim itu termasuk seorang maintenance engineer. Nah, tahapannya seperti apa sih bisa kita tentukan cadangan batu bara? Nah, ini kita masuk di pelaporan cadangan ya. Nah, ini adalah flow prosesnya gitu ya, untuk
estimasi cadangan tadi. Nah, inventaris basis data sumber daya kita masuk dari sini. Ini data-data raw data eksplorasi yang kita pakai, kemudian model geologi yang kita pakai untuk penghitungan sumber daya batu bara, dilakukan dulu verifikasi dan validasi tentunya oleh seorang yang kompeten, yaitu CPI ya, atau Kompeten Person Indonesia. Nah, setelah dilakukan verifikasi dan validasi, ketika sudah memenuhi, maka kita akan masuk ke dalam flow pertama, yaitu pemilihan metode penambangan. Nah, pemilihan metode penambangan ini mempertimbangkan parameter karakter tadi, endapan, sosial lingkungan, teknis penambangan, geoteknik gitu ya. Sehingga nanti di sini akan dipilih nih metode penambangannya akan seperti apa. Contohnya apakah akan open pit, apakah akan dilakukan open pit, kemudian kita lakukan underground gitu ya. Ini ditentukan di awal. Kemudian setelah masuk ke pemilihan metode penambangan, kita akan masuk ke pembuatan opsi pit atau blok yang ekonomis. Nah, pembuatan opsi pit atau blok ekonomis ini mempertimbangkan asumsi dan parameter teknis serta ekonomisnya. Contohnya, ada cost pemindahan OB-nya di sana. Nah, kemudian ada mempertimbangkan harga dari komoditasnya itu sendiri, kemudian forecast ataupun future cost dari future price dari komoditas itu sendiri ya. Contohnya kayak batu bara, mungkin kita lihat kan berubah-ubah ya tahun ke tahun akan seperti apa. Nantinya akan muncul rekomendasi pembuatan pit yang ekonomis gitu. Nah, kemudian masuk ke pemilihan pit optimum. Jadi setelah dibuat yang ekonomis, kita pilih lagi yang optimum. Mana yang kira-kira bisa menghasilkan keuntungan terbesar dan juga pengambilan cadangan yang paling maksimal gitu ya. Nantinya ini akan di review lagi. Kemudian setelah dari pemilihan blok optimum, maka selanjutnya dibuat desain tambang praktikal. Nah, pembuatan desain tambang praktikal ini artinya seperti ini ya, mungkin kita bicara seperti desain LOM gitu ya, desain akhir tambang gitu. Nah, ini biasanya sudah praktikal, udah punya block strip, terus udah punya slope dan bench, udah punya desain jalan gitu ya, udah bisa dikerjakan lah desain tambang ini secara praktis, mempertimbangkan parameter-parameter geoteknik terkait geometrinya gitu ya. Nah, dari sini setelah udah ada desain tambang praktikalnya, maka masuk ke perencanaan sepanjang umur tambang. Nah, dari sini biasanya teman-teman dari long term planning ini melakukan scheduling untuk menentukan produksi yang akan dikeluarkan tahun ke tahun sampai ke akhir rencana tutup tambang itu sendiri. Nah, dari sini dia masuk ke evaluasi keekonomian. Ini nanti akan dilakukan bersamaan dengan teman-teman finance dan marketing. Kalau misalkan sudah oke, maka kita tentukan tuh klasifikasi cadangannya seperti apa. Nah, peran seorang main engineer nanti akan besar di area ini yang saya beri kotak hijau gitu ya. Nah, ini semua dilakukan dengan tidak lupa mempertimbangkan modifying faktor tadi, yaitu faktor penambangannya seperti apa, pengolahan, pemurnian, faktor ekonomi, faktor pemasarannya, faktor legal tadi, terkait limit-limit area, kemudian perizinan dan regulasi dengan pemerintah, kemudian faktor lingkungan gitu ya. Jadi pembuatan desain ini memang semuanya harus mempertimbangkan modifying faktor ini sehingga pada akhirnya desain tambang praktikal yang bisa kita kerjakan ini benar-benar bisa diterapkan secara aktual ya gitu. Nah, terus apalagi sih yang kedua dari long term planning itu mereka biasanya melakukan project valuation dan juga penentuan konseptual plan penambangan. Nah, project valuation ini umumnya dilakukan ketika suatu perusahaan akan merger gitu ya, akan merger ataupun akan melakukan joint operation ataupun akan melakukan akuisisi gitu. Contohnya perusahaan A akan membeli perusahaan B gitu kan, pastinya akan ada pengecekan dulu ya, baik itu secara data-datanya. Kita biasanya teman-teman dari long term planning dan strategic ini harus menentukan dan memverifikasi ketika kita mau beli tambang nih, kita harus lihat dulu secara dokumen legal ini perusahaannya valid atau enggak, status IUP atau PKP 2B-nya seperti apa, kemudian izin-izin IPPKH-nya seperti apa. Kemudian dokumen feasibility study-nya atau dokumen FS-nya tadi sudah mencakup requirement minimal atau belum, seperti contohnya ada hasil eksplorasi, laporan hasil eksplorasi, kemudian ada laporan
sumber daya dan cadangan, ada laporan geotekniknya gitu ya. Dan yang utama yaitu tidak kalah adalah technical data. Nah, kita perlu juga tuh data-data yang dipakai untuk pembuatan model geologinya, topografinya ada atau enggak, apakah sudah pakai LIDAR atau masih SRTM gitu ya. Terus kita lihat data raw-nya, apakah ada data kolar. Data kolar itu data bor ya. Kemudian apakah ada data litologinya, apakah data litologi yang ada di sini juga sudah tervalidasi dan terverifikasi gitu ya. Kemudian apakah ada data pelengkap seperti data geofisikanya, data quality-nya gitu ya. Nah, kita harus cek ini semua ketika kita akan lakukan akuisisi ataupun merger maupun joint operation dengan perusahaan lain. Nah, ataupun ketika kita buka tambang baru gitu ya, nah kita harus lakukan uh, verifikasi dan validasi dari kelengkapan data ini. Nah, kemudian kita lakukan konseptual plan penambangan, contohnya ya dari kita misalkan buka suatu tambang gitu kan. Nah, konseptual plan ini harus dibuat. Yang dimaksud dengan konseptual plan ini adalah menyiapkan opsi-opsi penambangan yang nantinya akan visible untuk dilakukan dan menghasilkan keuntungan terbesar gitu ya. Nah, di sini saya coba berikan 3 contoh simulasi konseptual plan gitu ya, di mana kita punya pit, stockpile, dan juga vessel. Ada beberapa opsi kita bisa lakukan aktivitas penambangan ini menggunakan beberapa opsi gitu. Nah, ini saya coba ambil case tadinya di batubara. Apakah opsi pertama, apakah dari pit kita akan langsung keluar, kita haulingkan langsung sejauh 50 kilo menuju stockpile di port, kemudian baru di sini akan dilakukan call handling ke vessel, gitu ya, terus kita jual. Kemudian opsi kedua, apakah dari tambang ini kita akan haulingkan dulu ke ROM, gitu ya, di dekat pit, kemudian di sini dilakukan crushing blending, baru kita uh, haulingkan ke port stockpile lagi sejauh 42 kilo gitu ya, baru kita jual. Ataukah ternyata call kita ini punya punya karakteristik yang memerlukan perlakuan khusus. Apakah dia perlu infrastruktur lagi untuk washing di ROM atau di blending dulu di sini sebelum masuk ke port. Nah, ini perlu ditentukan karena masing-masing dari sini tentunya memiliki aktivitas operasional yang berbeda sehingga struktur cost-nya atau struktur biayanya pun pasti akan berbeda. Kalau kita lihat contohnya hauling road 50 kilo gitu ya, kita pasti butuh banyak banyak 50 kilometer. Nah, ini secara struktur cost pasti akan berbeda dan ini harus kita tentukan secara konseptual mana yang visible dan bisa memberikan keuntungan yang paling baik gitu ya secara maksimal untuk perusahaan dan juga memenuhi target market gitu. Oke, kemudian seorang long term planning juga melakukan pit optimasi serta update mining schedule skenario dan juga melakukan 5 years business plan. Nah, bicara mengenai pit optimasi, kita harus menentukan BSR, yaitu break even stripping ratio. Singkatnya adalah prinsip BSR ini adalah batasan eh, seberapa besar sih rasio antara material waste yang akan kita ambil dibandingkan dengan komoditas yang kita akan dapatkan gitu ya, untuk bisa mendapatkan eh, hasil yang impas antara harga dari waste removal dengan harga dari komoditas yang akan diambil gitu. Jadi BSR ini adalah angka impas gitu ya. Sebagai contoh di sini saya coba kasih angkanya. Kalau kita punya commodity price di 80 dolar, kemudian royalti yang kalau di tahun berapa itu ya sekitar 14%, 15%, dia 18 dolar, kemudian cost-nya 32 dolar dan uh, cost dari pemindahan waste-nya itu 3 dolar, maka BSR kita 12. Artinya ketika kita mendesain pit dengan SR12, ini untuk case tadi batu bara ya, ketika kita buka pit dengan SR12 itu artinya perusahaan akan impas gitu, tidak mendapatkan keuntungan apapun gitu ya. Jadi harga dari komoditas yang terjual itu hanya akan menutup semua cost yang timbul dari aktivitas penambangan. Nah, melakukan pit optimasi artinya adalah memilih desain pit atau memilih pit limit yang paling optimum. Nah,
dengan berdasarkan BSR tadi. Nah, kita coba ambil contohnya di sini ada beberapa opsi PIT ya, 1 sampai 12. Ini saya coba visualisasikan antara 7 sampai ke 11. Nah, dari simulasi PIT ini, bedanya adalah seperti ini ya. Kita lihat average SR dan juga incremental SR. Nah, kalau average SR itu adalah SR rata-rata yang mencakup keseluruhan boundary di dalam desain PIT-nya. Contoh PIT 7. PIT 7 itu berarti boundary-nya sampai sini ya. PIT 7 ya. PIT 7. Nah, di sini PIT 7. Kalau PIT 8, maka dia boundary-nya akan secara average SR dia akan mencakup ke atas gitu ya. Jadi ini adalah boundary terluarnya PIT 8 dan ini masuk ke dalam average SR. Isi di dalam PIT 8 ini semuanya termasuk yang di dalam PIT 7. Nah, bedanya dengan incremental, incremental ini adalah stripping rasio penambahannya gitu ya, selisihnya nih. Ketika kita ambil ke PIT 8, ada berapa selisih antara OB-nya dan juga batu baranya gitu. Itu masuk di incremental SR. Gitu. Nah, kalau kita coba lihat dari simulasi PIT yang udah dibuat ini, kita hitung berapa waste yang kita ambil dan juga call yang akan kita dapat, maka dari sini kita dapat PIT 9 ini adalah PIT yang paling optimum nih. PIT 9 dengan call 23.300 dan juga OB-nya 131.000. Secara average SR 5,64. Artinya SR di PIT 9, SR di PIT 9 dengan boundary seluas ini, secara average dia punya SR dia 5,64 gitu ya. Nah, dia secara singkat kita coba lihat di akhir, dia akan memberikan profit margin yang paling tinggi, yaitu 446.000 US dollar dibandingkan dengan PIT yang lain gitu ya. Nah, pertimbangan dari pemilihan PIT optimasi ini juga harus didiskusikan oleh seorang engineer dengan manajemen perusahaan. Artinya gini, ketika kita dapat PIT optimum, contohnya PIT 9 gitu ya, kita dapat profit margin memang paling tinggi seperti itu. Tapi cadangan yang bisa kita ambil sebenarnya masih banyak nih ketika kita tambahkan ke PIT 10 maupun ke PIT 11. Walaupun profit marginnya akan menurun gitu ya secara margin, tapi kita punya tambahan reserve. Nah, nanti hal-hal ini harus dikoordinasikan juga dengan manajemen untuk pengambilan keputusan, karena biasanya ketika akan ada penambahan dengan apalagi kalau memang itu signifikan, artinya itu bisa menambah umur usaha tambangnya juga gitu ya, dan hal-hal ini pastinya harus didiskusikan dengan dan bisnis plan-nya. Gitu. Nah, dari PIT yang sudah ada tadi, kita misalkan contohnya ya, sudah dapat PIT optimum nih, kita dapat PIT 9. Nah, seorang long term engineer nantinya akan melakukan scheduling atau penjadwalan produksi. Nah, saya coba ilustrasikan di sini, agak kecil ya, tapi kita coba lihat di sini, uh, kita punya rencana penambangan dari 2019 ke 2030 gitu ya. Nah, dari PIT yang ada tadi, PIT 9 dengan kapasitas sekian, ini dilakukan scheduling untuk tahun ke tahun ya. Contohnya tahun 2019 kita akan produksi berapa ini, saya coba ambil contohnya dari Atlantic Gold Corp ya, di sini perusahaan emas. Nah, update mining schedule skenario. Nah, mengupdate itu artinya juga melakukan pembaruan ya dari skenario schedule tahun ke tahun, menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada kondisi sekarang gitu ya. Mempertimbangkan beberapa hal termasuk harga dari komoditas itu sendiri gitu ya. Jadi harus diupdate secara rencananya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada rencana LOM di tahun 2018 gitu ya. Mereka cuma bisa nambang sampai di tahun 2027 saja. Nah, tapi ketika dilakukan update, ternyata mereka bisa nambang nih sampai 2030. Pastinya ada pertimbangan tertentu apakah forecast ataupun uh, forecast batu bara ataupun harganya masih bagus ketika sampai ke 2030, ataukah ada update penambahan cadangan dari hasil eksplorasi baru seperti itu ya. Jadi ini harus dilakukan update. Kemudian melakukan 5 years business plan. Nah, seperti tadi kita sepakati untuk long term dan mid term kita akan satukan di sini menjadi bahasan di long term planning ya. Nah, di 5 years business plan ini tentunya dilakukan setiap tahun untuk
plan 5 tahun ke depan gitu ya. Tentunya hal ini dilakukan adanya perubahan-perubahan maupun adanya eh, faktor dari dinamika beberapa parameter yang berpengaruh terhadap bisnis gitu ya. Nah, umumnya sih seorang main engineer nantinya akan melakukan koordinasi nih dengan tim marketing dan finance serta manajemen untuk menentukan future call price-nya nih 5 tahun ke depan akan seperti apa, masih bagus atau tidak, akan sesuai dengan EBITDA yang diharapkan atau tidak gitu ya. Nah, dari situ kita lakukan update lagi mining schedule-nya mengikuti kebutuhan market dan juga harga yang ada gitu ya. Nah, dari tadi kita ngomong scheduling. Nah, penjadwalan produksi itu dilakukan untuk menghasilkan jadwal produksi dari tahun ke tahun ya dari design bid. Nah, kita lihat di sini kalau main scheduling itu yang kita perlu siapkan yaitu target produksinya dari long dan 5 years, kemudian database-nya kita harus siapkan topografi, model geologi, better block, pit disposal design, kita siapkan database dari equipment-nya, kalendernya, pemilihan alatnya gitu ya. Nah, ini contoh ilustrasinya tadi ketika kita lakukan pit optimasi, contohnya di sini. Nah, tadi kita diminta untuk mencari pit yang batasan pit yang SR-nya 6 gitu ya, sehingga kita bisa ambil yang warna hijau ini. Sehingga dari desain blok ekonomik ini kita jadikan ke praktikal desain pit secara LOM, kita bentuk desain pitnya secara LOM, kemudian disposalnya, kemudian kita lakukan analisa detailnya di sini ya, banyak yang dianalisa, seperti ketebalan batu baranya, ketebalan waste-nya, sehingga nanti kita bisa tentukan pemilihan alat yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, dari pit yang udah kita buat secara LOM ini, baru kita akan lakukan scheduling, yaitu penjadwalan. Nah, penjadwalan itu seperti apa? Kita akan tempatkan equipment-nya ya. Nah, kita coba lihat di bagian ini equipment, di mana kita akan gunakan PC800, PC12,5, dan juga PC2000 sebanyak 7 unit gitu ya, untuk mengerjakan tambang ini sesuai dengan karakteristik deposit yang ada. Nah, jadi nanti 7 unit ini akan kita schedulekan untuk running di sini sehingga menghasilkan produksi tahunan sejumlah OB berapa BCM dan juga batu bara berapa BCM dalam case produksi batu bara gitu ya. Nah, kita mungkin akan lihat sedikit video tentang scheduling. Ini saya ambil dari LinkedIn dan YouTube karena kebetulan bentuk pitnya mirip ya di sini. Bentuk pitnya memanjang dan juga ini disposalnya. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah phase position di tahun 2018. Nah, scheduling itu kita lakukan penempatan alat ya di sini. Kita jadwalkan penempatan alat dari loadernya, kemudian penempatan disposalnya. Jadi terbentuklah material balance antara disposal dan juga pitnya. Kita mungkin cek secara animasi ya. Nah, ini dia akan berjalan dari tahun 2019 gitu ya. Arah pitnya kemana, ketika di sini sudah habis, ternyata kita harus lakukan in pit dam gitu. Sehingga nanti uh, pit secara LOM yang sudah kita jadwalkan tadi, itu bisa dikerjakan secara maksimal gitu ya, sampai habis. Jadi nanti dari scheduling ini kita tahu tahun ke tahun kita perlu produksi berapa sih gitu. Batu bara yang bisa kita keluarkan berapa, OB yang kita keluarkan berapa, pergerakan pitnya akan seperti apa, pergerakan disposalnya akan seperti apa. Nah, ini dilakukan dalam main scheduling tadi. Outputnya apa? Output dari main scheduling ini yaitu phase position atau bentukan dari tadi ya. Bentuk akhir pitnya akan seperti apa di tahun 2020 contohnya. Kemudian disposalnya akan seperti apa di tahun 2020. Kemudian kapan kita akan mulai in pit dam, kapan kita akan mulai buka ke arah utara gitu. Jadi semua ini ditentukan dari main scheduling. Nah, itu secara garis besar dari yang kita lakukan secara long term. Sekarang kita coba masuk ke dalam short term. Secara short term ini adalah uh, garis besar dari flowchart yang teman-teman short term akan lakukan ya. Jadi overall scope of work-nya pasti mengimplementasikan rencana penambangan yang sudah dibuat oleh long term sesuai dengan hierarki tadi dari perencanaan jangka panjang kita turun ke perencanaan yang lebih